Nah, ini untuk jarak untuk X. Jarak untuk X berarti di sini yang bagian bawah ini berarti ini kecepatan untuk X ya, xk x dot k, kemudian jarak untuk X berarti nanti xk ya. Nah, ini rumusnya seperti ini. Nah, sekarang dengan mempropagasikan ini sama seperti tadi ini dengan mempropagasikan dari nilai yang sebelumnya. Jadi nanti untuk percepatan percepatan itu langsung didapat dari sensor. Nah, ini langsung dapat dari sensor. Berarti data sensor saat ini langsung diambil. Tetapi untuk kecepatan itu ditentukan dari kecepatan sebelumnya ditambah dengan percepatan sebelumnya. Demikian juga untuk jarak. Jarak ditentukan dari jarak sebelumnya ditambah dengan kecepatan sebelumnya. Jadi setiap K itu yang diupdate itu hanya nilai data dari sensor saja. Ini kan percepatan yang didapat dari sensor. Percepatan sekarang yang langsung diambil nanti langsung dimasukkan menjadi percepatan sekarang. Nah, jadi setiap K-nya itu berubah, itu selalu diambil data dari sensor. Data dari sensor itu data percepatan. Kemudian nilai kecepatan dihitung dari data sebelumnya, nilai jarak juga dihitung dari data sebelumnya. Nah, inilah prinsip dari propagasi seperti itu. Nah, kemudian itu nanti digunakan untuk menentukan perpindahan. Nah, untuk menentukan perpindahan, ini menggunakan algoritma yang disebut dengan Kalman filter. Nah, ini secara umum Kalman filter itu algoritmanya seperti ini. Jadi ini menentukan prediksi dulu, menentukan prediksi state-nya, kemudian menentukan galat kovarian yang nomor 2, kemudian nanti setelah itu baru dikoreksi, menghitung Kalman gain, baru nanti menghitung untuk update prediksinya, baru menghitung update kovarian, nanti kembali ke sini lagi. Jadi pada waktu K saat ini itu ini satu prediksi state, prediksi galat kovarian, kemudian hitung gain, kemudian diupdate perhitungannya, kemudian diupdate nilai kovariannya, nanti baru K-nya berikutnya baru diulangi lagi seperti ini sampai nanti yang terakhir gitu ya. Nah, itu prinsip dasar dari Kalman filter itu seperti itu. Nah, sekarang kita lihat bahwa nanti dengan algoritma ini itu nanti kita harus menentukan posisi awal dulu. Ya, jarak awalnya itu di berapa? Nah, itu kita harus menentukan posisi awal. Nah, nanti untuk algoritma ini itu nanti mungkin di bagian akhir dari materi untuk praktikum ini ya. Nanti kalau memang waktunya itu sampai. Memang untuk menentukan posisi awal itu kita nanti menggunakan GPS. GPS nanti diketahui posisi awal, kemudian nanti baru dari data GPS nanti baru diambil data dari percepatan, kemudian dihitung kecepatan, kemudian dihitung jarak berikutnya itu nanti mau ke berapa, ataukah nanti pergerakannya ke barat atau ke utara atau ke timur atau mungkin ke atas juga bisa seperti itu. Nah, sekarang kita lihat sedikit tentang lebih detail tentang Kalman filter. Nah, ini yang nomor 1 dulu ini. Ini proses yang penting. Yang nomor 1 ini. Kalau nomor 2 ini mungkin nanti tinggal menggunakan algoritmanya. Nomor yang koreksi ini juga tinggal menggunakan. Nah, ini juga update ini proses yang penting. Yang nomor 3 nanti juga tinggal menggunakan rumus yang ada. Kita lihat dulu untuk yang nomor 1 ini. Ya. Ini merupakan langkah pertama yaitu prediksi state. Jadi jarak kemudian percepatan itu di saat ini itu disebut dengan state saat ini. Jadi nanti state sekarang nanti berubah state berikutnya ke state berikutnya gitu. Prosesnya seperti itu terus sampai nanti state yang terakhir itu sama dengan K yang terakhir. Nah, sekarang yang ini kita coba melihat yang di sini itu bagaimana. Ya, algoritma ini itu sudah dilakukan itu oleh salah satu penelitian yang menjadi tugas akhir dari kakak kelas ya, yaitu tentang prediksi jarak menggunakan Kalman filter dan juga sudah di-upload dan sudah dimuat di jurnal Avitek. Itu untuk jurnal Avitek edisi yang sebelumnya. Jadi untuk prediksi jarak itu sudah di-upload di jurnal Avitek, sudah ada penelitian tentang itu. Kemudian juga untuk prediksi tentang attitude heading, tentang sikap dari pesawat, itu juga sudah mulai
dibuat penelitian dan sudah diupload juga di jurnal Apitech dan sudah diupload juga di seminar sematik ya. Jadi itu sudah ada. Berarti kita sudah punya penelitian sebelumnya yang sudah menggunakan Kalman filter ini dan juga sudah dipublish di jurnal sehingga nanti kalau mau menggunakan literatur itu nanti silahkan. Nah, oke kita lihat lebih mendalam sedikit tentang ini ya, tentang prediksi step ini ya. XK min sama dengan XK min 1 ditambah GUK. XK min ini merupakan prediksi step. Jadi kenapa kok dinamakan prediksi? Ya sebenarnya kita kan tidak tahu persis ya. Kita tidak tahu persis step yang sekarang ini itu di mana. Kita tidak tahu persis percepatan sekarang, kecepatan sekarang, dan jarak sekarang yang jadi tempuh itu kita kan nggak tahu persis. Sehingga di sini dikatakan hanya prediksi. Kalau estimasi awal kita bisa menentukan ini dari GPS. Misalnya dari GPS di sini diberikan kondisi awal, misalnya lokasinya di sini. Nah, berarti jaraknya misalnya kita tentukan jaraknya dianggap 0 itu boleh aja. Jaraknya 0, kecepatan 0, kemudian percepatan 0. Tapi yang sekarang ini kan XK-1 berarti yang sudah lalu. Kalau yang sekarang XK itu kan kita tidak tahu persis ya. Percepatannya berapa? Loh, kita kan punya sensor percepatan, berarti dapat diukur. Betul. Sensor percepatan dapat digunakan untuk mengukur percepatan, tetapi kan dia punya noise. Percepatan yang benar-benar tepat itu kita juga tidak tahu. Nah, maka disebut dengan prediksi. Nah, berarti kita hanya bisa mengetahui prediksi percepatan sekarang itu berapa. Demikian juga kecepatannya. Kecepatan dihitung dari percepatan. Nah, kalau percepatan itu masih prediksi, berarti kecepatan juga prediksi juga. Jarak juga prediksi. Kita tidak dapat memastikan itu betul, tapi itu hanya merupakan prediksi. Nah, untuk itu nanti di sini memang langkah pertama dari algoritma ini itu nanti memprediksi step yang sekarang ini. Stepnya itu nanti bagaimana? Itu nanti diprediksi di langkah pertama ini. Nah, kemudian langkah kedua itu nanti ada prediksi Galat kovarian, sudah ada rumusnya. Kemudian nanti dari prediksi ini nanti dikoreksi dengan cara menghitung Kalman gain. Kemudian hasil prediksi ini dikoreksi kembali dengan ini ya. Jadi ini kita di awal baru tahu prediksinya. Nanti setelah ini algoritma dijalankan, ya, XK-min ini merupakan prediksi. Algoritma ini jalan sampai di sini, prediksi itu ditambah dengan nilai ini. Nah, nilai ini itu dianggap sebagai koreksi. Nah, sehingga kita mendapatkan data ini. Ini pun juga belum tentu benar ya. Tadi itu karena memang sensornya kan juga ada noise-nya. Ini hanya merupakan suatu perkiraan ya. Ini hanya merupakan suatu estimasi ya. Berarti nanti setelah dari proses ini kita melakukan pertama tadi prediksi dikoreksi dengan ini ya, ada koreksi di sini, diupdate dengan suatu koreksi, prediksi yang diupdate dengan koreksi, kita menghasilkan suatu data estimasi. Baru perkiraan ya. Ya. Nah, ini mungkin beberapa istilah ini kalau dalam bahasa Indonesia mungkin agak samar perbedaannya ya. Ada prediksi, ada estimasi. Tapi kalau dalam bahasa Inggris ini bedanya yang agak besar ya. Kalau prediksi itu masih banyak errornya, kalau estimasi itu sudah mendekati benarnya gitu kan. Nah, gitu. Seperti itu. Nah, kita lihat dulu untuk prediksinya. Prediksi state ini kan kok ada persamaan seperti ini. Ini F ini dinamakan dengan matrik transisi. G juga matrik transisi. Matrik transisi itu nanti bagaimana? Itu nanti dia matrik ini nanti akan mengonversi ya, akan mempropagasikan nilai state sebelumnya ke state yang sekarang. Ditambah dengan nanti UK ini data dari sensor percepatan, dari sensor akselerometer. Nah, bagaimana cara kerjanya? Oke, kita lihat cara kerjanya. Nah, ini rumus yang tadi ya, rumus yang tadi. Sekarang XK sama dengan Fx ini ditambah plus GU. Nah, kalau kita lihat di sini matriknya itu seperti ini. Wah, ini membuat pusing ini. Tapi kalau kita lihat ini tidak terlalu rumit ini matriknya ini. Kenapa? Banyak yang nol ini ya. Kalau banyak yang nol kan berarti banyak yang nanti tidak digunakan nilainya. Nah, itu.
Nah, oke, kita lihat proses yang terjadi di situ itu bagaimana prosesnya. Ya, persamaan yang di bawah ini, persamaan yang di bawah ini kan sebenarnya kan diimplementasikan jadi matriks seperti ini. Sehingga di ini matrik ini dikalikan matrik ini ditambah ini itu nanti akan menghasilkan persamaan yang bawah ini. Oke, kita lihat dulu bagaimana bagaimana proses pengalinya ya. Ya, itu kan XK. Jadi di sini itu nilai prediksi atau state prediksi itu terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama XK. XK ini kan jarak X ya, jarak X. Ini X.K itu percepatan untuk arah X. Ini percepatan untuk arah X. Jadi ini jarak X, ini kecepatan untuk X, ini percepatan untuk X. Ini jarak untuk Y, ini kecepatan Y, ini merupakan percepatan Y. Nah, yang Z sama ini ya. Ini jarak Z, kemudian kecepatan Z, kemudian ini percepatan untuk Z. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang ini kan berarti X-min. X-min itu berarti prediksi state sekarang. Prediksi state sekarang itu seperti ini. Ini isinya state-nya itu ini isinya. Ini matrik F-nya, oke, matrik F-nya nanti dulu. Kemudian ini state yang sebelumnya, XK-1. XK-1 isinya apa? Ya sama. Ini berarti jarak X yang lalu, ini kecepatan X yang lalu, ini percepatan X yang lalu. Ini jarak Y yang lalu, ini kecepatan Y yang lalu, ini percepatan Y yang lalu. Jarak Z yang lalu, kecepatan Z yang lalu, ini juga percepatan Z yang lalu. Nah, ini matriknya tidak bisa apa ya, sama tingginya karena memang ini untuk menulis di equation yang sama tingginya itu agak sulit ya. Nanti mungkin kalian kalau bisa membuat yang lebih bagus nanti silakan nanti ya membuat yang bagus kemudian disubmit ke jurnal nanti mungkin akan bisa diterima. Nah, kemudian ini X step yang lalu, kemudian G, matrik G itu ini, matrik G. UK itu data dari sensor. UK data dari sensor. Data percepatan untuk X, percepatan untuk Y, percepatan untuk Z. Nah, ini. Nah, berarti ini kan kita sudah menggunakan persamaan ini ya, persamaan awal untuk Kalman filter. Nah, sekarang proses untuk ini ya, memasukkan ini kan step yang lalu. Ini kan step yang lalu ditambah dengan data sensor menjadi step sekarang. Nah, ini prosesnya bagaimana? Kita coba cek untuk baris pertama ini ya. Ini ya. Ini merupakan jarak X yang sekarang untuk step yang saat ini. Kalau kita lihat ini kan proses perkaliannya, ini kan matrik ini, proses perkalian matrik itu kan di sini ini dikalikan dengan ini. Nah, coba. Kalau ini dikalikan dengan ini kan hasilnya 1 kali ini. Ya. Kemudian delta T dikalikan dengan X dot K-1 setengah delta T kuadrat dikalikan dengan X dot K-1. Hasilnya, ini hasilnya. Ya. X, ini. X K-1, ini. Hasilnya, delta T kalikan X dot K-1, ini. Delta T kalikan X dot K-1, setengah delta T kuadrat kalikan X double dot K-1. Setengah delta T kuadrat X dot K-1. Nah, ini baris pertama. Oh, masih tambah ini. Nah, coba tambahkan aja. Oh, ini 0. 0 kalikan ini ya hasilnya 0. Nah, berarti untuk data jarak itu hanya ditentukan dari state yang lalu. Data sensor tidak akan mempengaruhi data sensor yang sekarang tidak akan mempengaruhi data jarak yang sekarang ya. Nah, ini kan 0. Nah, ini berarti persamaan ini itu diimplementasikan jadi menggunakan matrik transisi jadi seperti ini.
Ya, saya kira mudah ini ya. Ya, jadi ternyata tidak begitu sulit ya, karena ternyata banyak banyak nolnya. Banyak nolnya kan berarti banyak yang tidak dikalikan nanti. Oke, itu untuk nilai state untuk jarak yang sekarang. Kemudian untuk kecepatan yang sekarang, ya ini kecepatan sekarang ini merupakan state untuk baris kedua dari prediksi state ini ya. Nah, ini untuk yang data kecepatan, data kecepatan untuk X, kecepatan X itu sama dengan, ini kalau kalau kita lihat perkaliannya, ini dikalikan dengan ini. Ini untuk perkalian untuk menghasilkan baris kedua state X min ya. Oke, ini 0 kalikan ini jadi 0, ini 1 kalikan X dot K min 1, ini hasilnya. Delta T kalikan X dot min 2 K min 1. Kalikan X double dot K min 1 jadi ini ya. Nah, ini. Nah, berarti ini untuk menentukan kecepatan itu ini. Kita menggunakan ini. Kemudian untuk pengaruh data sensor bagaimana? Oh, ternyata nggak ada pengaruhnya karena ini 0. Nah, berarti data sensor percepatan saat ini, state sekarang, itu tidak akan mempengaruhi data prediksi dari kecepatan state yang sekarang. Nah, itu caranya seperti itu untuk menentukan kecepatan. Kemudian untuk menentukan percepatan sekarang, ya, percepatan sekarang di sini X double dot K ini state baris ketiga, state prediksi baris ketiga ini. Nah, kita lihat, oh ini nol semua. Nah, berarti percepatan state sekarang itu tidak terpengaruh oleh kondisi state yang lalu. Ini kan nol semua. Ini kali nol kalikan ini ya nol. Plus, nah ini, oh ternyata di sini baru pengaruhnya di sini. Nah, ini berarti data percepatan sensor untuk sumbu X, ya, ini akan menjadi data percepatan di state yang saat ini. Nah, ini kan yang digunakan hanya X saja, berarti kalau ini dikalikan ini kan hanya yang digunakan X saja. Nah, itu untuk sumbu X seperti itu. Jadi nanti di sini memang data percepatan itu hanya nanti akan masuk menjadi data percepatan state yang saat ini. Sementara untuk data kecepatan itu ditentukan dari state yang sebelumnya. State sebelumnya dipropagasikan menjadi state yang sekarang. Kemudian data jarak itu juga nanti data jarak yang sekarang, state yang sekarang juga menggunakan data jarak dari propagasi dari state yang sebelumnya. Itu untuk sumbu X. Untuk sumbu Y nanti hampir sama, untuk sumbu Z juga sama caranya seperti itu. Nah, ini salah satu dari proses yang penting di Kalman filter. Proses pertama yaitu tentang prediksi state ya. Nah, kemudian untuk proses yang berikutnya di sini ada prediksi galat kovarian P sama dengan F kalikan P K-1 dan seterusnya. Ini nanti tinggal digunakan aja. Tadi sudah ada matrik F-nya, nanti ada matrik P-nya. P-nya nanti diinisialisasi nanti menjadi dibuat nilai awal atau inisial menggunakan matrik diagonal ya, matrik diagonal 1 boleh nanti. Kemudian Q nanti ada penjelasan berikutnya nanti. Ini akan ditentukan nanti kemudian. Atau kalau nanti mau menggunakan beberapa literatur nanti juga bisa. Q-nya itu berapa nanti sudah ada nilainya. Kemudian yang berikutnya setelah didapat prediksi nanti juga akan dihitung untuk koreksinya, yaitu dengan menghitung Kalman gain, tinggal dimasukkan persamaannya. Kemudian Kalman gain nanti akan digunakan untuk mempengaruhi seberapa besar hasil pengukuran atau Z ini mempengaruhi terhadap prediksi. Ya. Jadi nanti kalau hasil pengukuran nanti memang lebih dipercaya, nanti otomatis K-nya akan naik. Tapi kalau hasil pengukuran kurang dipercaya, nanti K-nya otomatis akan turun. Nah, ini juga merupakan state yang penting di sini. Kalau kita lihat di sini matriknya ini ya, XK, XK sama dengan XK min, berarti kan di sini hasil yang didapat dari update ini merupakan hasil prediksi ditambah dengan Kalman filter dikalikan yang belakang ini.
Kalau kita lihat di sini, nah ini, nah maksudnya cukup cukup panjang ini ya. Ya ini persamaan ini kan tinggal tinggal digunakan nanti. Nah ini untuk yang X ini ya, ini berarti untuk yang hasil update-nya sama dengan hasil prediksi dikalikan dengan ini KX kalikan ini. Nah ini merupakan hasil pengukurannya. X K ini merupakan data dari sensor percepatan, tapi di sini ada Z ya. Nah ini berarti ini hasil pengukuran ini ya, hasil pengukuran. Y juga hasil pengukuran, Z juga di sini juga hasil pengukuran. Jika nanti menggunakan beberapa sensor, nah nanti hasil pengukuran nanti bisa menggunakan sensor yang lain. Contoh, nanti misalnya kalau kita nanti menghitung altitude and heading. Altitude and heading itu nanti datanya di sini, data UK di sini ya. Itu nanti kita menggunakan, nah ini yang UK di sini, yang prediksi state. Nah ini untuk data di sini kita nanti menggunakan data dari giroskop. Nah ini, jadi nanti kalau kita menghitung altitude and heading, ini bisa menggunakan data dari giroskop. Kenapa? Karena memang giroskop itu nanti dapat digunakan untuk menghitung sudut suatu benda, juga nanti termasuk dari pesawat. Nah nanti data giroskop nanti dipropagasikan menggunakan Kalman. Nah kemudian nanti data giroskop itu nanti diupdate ya, diupdate menggunakan, nah ini Z-nya ini diupdate pada bagian koreksi ini. Z-nya nanti menggunakan data dari akselerometer dan magnetometer. Nah, sehingga nanti kalau nanti menghitung untuk altitude itu nanti di sini ini data dari akselerometer dan magnetometer. Sementara yang data sensor yang dipropagasikan dari giroskop. Itu untuk menghitung altitude dan heading. Tapi kalau untuk menghitung translasi, nah untuk menghitung translasi di sini nanti untuk Z, untuk data dari pengukuran kita bisa menggunakan GPS. Nah ini nanti menggunakan GPS. Nah tetapi menggunakan GPS harus kita pertimbangkan juga karena GPS itu tersedia 1 detik 1 kali. Nah berarti nanti kita mengupdate-nya juga tidak akan terlalu sering nantinya. Nah kalau di publikasi yang sudah ada itu kemarin, ini baru menggunakan satu sensor yaitu akselerometer, sehingga nanti untuk data pengukuran ini ya sama-sama menggunakan akselerometer semua.